Jangan pernah terpecah belah, walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Lawan samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita syukurlah selalu bersama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Kita Indonesia sesungguhnya. 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai teman Pro 2, selamat sore. Aku senang banget Iren Amora ya bisa lagi nih untuk nemenin di sore ceria. Dan seperti biasa teman Pro 2, aku tidak sendiri karena kita akan ngobrol bareng seorang siswi yang berprestasi tentunya. Wah, prestasi yang satu ini sepertinya akan menjadi saingan dengan saya. Karena dia juga mahir dalam menulis begitu teman Pro 2. Kalau aku biasanya nulis-nulis nih ya, artikel, berita dan juga tips-tips ya. Bagaimana dengan dia? Kita nanti akan langsung bahas aja. Kita kenalan dulu sama Nikade Rayua Cahyani. Ya, halo. Annyeonghaseyo. Salah ya. bukan ya. Beda ya. Aduh, tadi kita dari pertama ketemu gitu ya, terus nanya, dan ini ngomongin nama sih teman Pro 2 ya. Ya udah, kita nggak ngomongin namanya dia yang unik ini, tetapi kita bakal bahas terkait dengan prestasi yang dia dapatkan, yakni sebagai juara 1 FLS 2N bidang jurnalistik tahun 2024. Nama ini makanya tadi aku bilang ini saingan aku ya untuk membuat berita. Apakah nanti dia akan didaulat untuk menjadi pegawai RRI atau reporter RRI? Kita tanya nanti sama Rayua ya, berminat atau enggak. Oke, Rayua, ini kan lombanya 2024. Iya. Nah, ini awal mulanya seperti apa? Kamu kok sampai bisa ikutan lomba ini? Apakah ini adalah merupakan ekstrakurikuler di sekolah atau gimana? Ya, itu sebenarnya merupakan ekstrakurikuler di sekolah. Terus kemudian diajak oleh guru untuk mengikuti lomba ini. Pembinanya maksudnya? Pembina Iya, ekskulnya? pembina ekskul. Saat itu pembinanya bilang apa? Pembinanya bilang disuruh ikut gini lombanya ini. Terus ya Langsung nerima? ya langsung nerima karena pengen coba pengalaman baru juga. Cari pengalaman. Tapi kamu ini sekarang kelas berapa di SMA Negeri 3 ya, Singaraja? Saya kelas 10. Kelas 10. Oh, baru kelas 10. Iya. Udah langsung ikut ekstra ini dan kamu langsung juara ya. Kamu sudah ketika pembina ini menawarkan langsung diterima dan langsung ikut ya. Iya. Itu kayak gimana, online apa langsung secara offline? Untuk beritanya itu dibuat di sekolah, nanti di-upload secara online. Oke, jadi saat itu lombanya dibuat sendiri ya, kemudian ada temanya khusus apa seperti apa? Ada temanya. Temanya apa? Temanya generasi muda Pancasila. Heeh.
Generasi Muda Pancasila. Itu ya? Ya putaran itu ya? Ya, mengenai generasi muda Pancasila yang berkecimpung di dunia kesenian. Oh, berkecimpung di seni ya. Oke. Jadi pada saat itu kamu udah langsung punya ide nih. Apa yang kamu angkat pada saat itu? Yang saya angkat itu mengenai generasi muda di Desa Bengkale yang mengikuti kesenian tari Jangger Kolo. Oh, itu kenapa? Kamu dapat ide itu dari mana? Awalnya saya itu dapat informasi dari teman saya bahwa di sana itu ada kesenian tari Jangger Kolo. Kemudian saya tertarik dan kemudian meliput di sana dan digunakan sebagai bahan untuk lomba. Oke, bahan sebagai lomba ya. Nah, pada saat itu temen sekolah yang ngasih tahu apa gimana? Iya, Tapi kamu bukan asli Bengkale? bukan. Oke, jadi ada temen yang ngasih tahu gitu kan. Ini loh ada yang unik. Tapi kamu memang sebelumnya belum tahu ada Jangger Kolo ini? Iya, sebelumnya belum tahu dan akhirnya tertarik gitu. Karena ini kan memang terkenal banget sih teman Pro 2 ya. Di Bengkale itu identik dengan ada satu pertunjukan seni tari ya yang namanya Janger, tapi itu ditarikan oleh orang-orang Kolo gitu ya yang ada di sana. Akhirnya kamu ke sana dianterin siapa untuk meliput itu? Saya ke sana pertamanya itu ditemani oleh teman ekstra saya. Kemudian dan pembina saya itu kebetulan berhalangan hadir dan dia mendampingi secara online saja gitu. Oke, nah setelah itu sudah kamu dapat nih sana udah lihat gitu ya ada ada siapa anak muda ya tadi udah diwawancara begitu ya diliput, dan tentunya ada kesulitan nggak, ada kendala nggak waktu itu kamu kesananya? Waktu itu ada kendala karena kakak yang saya mau liput itu ternyata dia ada kesibukan yaitu bekerja. Oke. Nah, dan kendala kedua itu masalah komunikasi. Jadi di sana itu kan kakaknya tuh penyandang disabilitas gitu. Jadi agak kesulitan untuk berbicara. Namun akhirnya ada penerjemah dari desa itu sendiri. Tentunya ada bantuan ya penerjemahnya ya. Oke, nah setelah itu udah dapat, udah lengkap ya kamu kerjakan di rumah atau mungkin di sekolah bersama pembina, dan deadline-nya pengumpulan itu seperti apa, berapa lama? Kurang lebih itu 2 bulan lebih gitu. Oh, 2 bulanan ya, lumayan lama ya. Ada 2 minggu maksudnya. Sorry, makanya aku lama banget 2 bulan ya, 2 mingguan ya. Nah selama proses itu apakah kamu sempat yang namanya stuck ide atau mungkin nyangkut idenya gimana? Iya, waktu itu pernah idenya tuh stuck. Terus akhirnya gimana? kemudian saya berkonsultasi dengan pembina saya dan akhirnya untungnya itu pembina saya membantu saya dan akhirnya karyanya tuh akhirnya jadi gitu. Oke. Pada saat itu yang diangkat adalah feature. Ya, feature. Itu dalam audio visual apa hanya teks saja? Teks saja ya. Oke, dan itu diposting di diposting di salah satu form atau website gitu yang telah disediakan. Jadi itu yang posting pembina saya. Oke, kirain harus di sosial media atau apa. Tapi harus di websitenya doang ya. Kayak kasih link gitu ya, dikasih oleh panitia, di sana diposting begitu ya. Oke, teman Pro 2, seperti biasa nih buat kamu yang punya pertanyaan, yang mau nanya-nanya ya, boleh banget ya, aku mengundang untuk teman Pro 2 bisa melalui WhatsApp di 0811399154, bisa juga melalui live chat RRI Digital dan juga live chat YouTube channel RRI Singaraja Official. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.
partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Yes, teman Pro 2 masih bareng aku Iren dan juga Rayua ya di Sore Ceria. Kita masih bahas prestasinya dia yang meraih juara 1 ya dalam lomba FLS 2N ya bidang jurnalistik 2024. Rayua, itu kan udah tuh sampai diposting ya. Berarti 2 mingguan kamu udah kerjakan itu ya sampai diposting dan nunggu pengumumannya berapa lama? Rayua? Itu sekitar kurang lebih 1 minggu atau Semingguan? atau 2 minggu gitu. Oh, 1 sampai 2 mingguan pengumumannya. Terus pada saat diumumkan itu di mana? Itu diberi file oleh pembina saya dan dikirim secara chat pribadi gitu. Oke, dikirim file dan ada chat pribadi. Kalau itu ada pengumumannya, juaranya. Iya. Oke, kamu tahu nggak sih berapa pesertanya? Puluhan, ratusan atau berapa? Tahu nggak? Kurang tahu sih. Kurang tahu pada saat itu ya, karena ini secara istilahnya cuma daring ya, Iya. karena kan cuma mengirim form doang, hasil karyanya ke link tersebut. Oke, jadi ini sudah diumumkan atau dikasih tahu informasinya sama pembina dan kamu juara 1. Gimana perasaannya? Perasaannya senang, bahagia tentunya karena ternyata usaha saya membuahkan hasil dan ini juga lomba pertama saya yang dimana saya itu dapat lolos atau juara di tingkat kabupaten dan semoga juga bisa lolos di tingkat provinsi. Oke, ya iya, jadi seneng ya. Pada saat itu pembina seperti apa ngomongnya ke kamu? Pembina bilang terus semangat, semoga bisa lolos di tingkat provinsi dan berusaha lebih baik lagi. Emang setelah ini dilombain ke provinsi? Iya. Oh, seperti apa tuh nanti? Nanti itu sekitar tanggal 1 Mei atau 2 itu saya ke Denpasar. Oke. Kemudian nanti di sana saya mungkin ada pelatihan sebentar dan lombanya itu tanggal 3. Jadi saya di sana itu kurang lebih 4 hari mungkin. Di sana dulu. Nanti Iya. di sana dilomba secara langsung berarti. Langsung di sana dikasih tema atau mungkin apa yang harus diliput, kemudian langsung diliput langsung bikin gitu ya. Temanya sama. Terus nanti juga kita narasumbernya telah disediakan, disiapkan. Kemudian meliput dan langsung mengetik di sana. Oke, wow, tantangan sekali nih ya. Oke, kita bacain WhatsApp yang masuk di 081139911054. Selamat sore Kak Iren dan juga Rayua. Aku mau nanya pada saat mempersiapkan segala sesuatu untuk lomba itu, seperti apa nih pembinaannya yang diberikan di sekolah? Katanya bagaimana dengan mengatur jam pelajaran sehari-hari? Nah, makasih. Gimana nih Rayua? Untuk pembinaannya sih dilakukan setiap pulang sekolah gitu. Setiap pulang sekolah Iya. berarti tidak mengganggu ya? Tidak. Ya, karena memang sudah selesai pelajaran sekolahnya baru melakukan pembinaan ini. Oke, ada pertanyaan dari Eka ya. Hai, sore Rayua dan Kak Iren. Aku mau nanya, kalau Rayua sendiri kenapa nih berminat bergabung di ekstra jurnalistik? Emang suka nulis dari kapan? Katanya. Awalnya sih saya tuh nggak tertarik ke jurnalistik. Jadi awalnya tuh saya pengen gabung di ekstra pickleball atau klub bahasa Inggris. Oke. Tapi ternyata ekstra tersebut sudah tidak membuka anggota baru begitu. Oke, tadi apa bahasa Inggris? Iya, klub bahasa Inggris. Sama? Pickleball. Oh, gini olahraga bukan? Iya. Oke. Tapi ternyata ekstra tersebut sudah tidak Penuh? Iya, penuh. Oke, Dan wali saya itu menyarankan ekstra jurnalistik yang dimana masih membuka anggota. Jadi Terus? saya berkecimpung ke ekstra jurnalistik dan lama-kelamaan suka sih karena menyenangkan dan pembina saya juga asik gitu, mengajarnya juga menyenangkan.
Oke, ya. Berarti ini karena awalnya terpaksa ya, karena sudah habis ya. Oke, karena sebenarnya katanya tadi dia maunya bahasa Inggris. Cuman karena udah istilahnya udah penuh, ditutup, nggak bisa lagi daftar. Kemudian mau apa tadi, pickleball ya? Iya, pickleball. Terus ada ditutup juga. Tinggal jurnalistik nih yang masih welcome gitu ya, yang masih bisa menerima lagi. Ya udahlah daripada nggak ikut ekskul ya gitu ya, terpaksa. Tapi akhirnya sudah terjun, udah nyemplung di sana, dia merasakan satu hal yang menyenangkan, apalagi pembinanya asik katanya. Oke, berarti sudah selama beberapa bulan, ini baru berapa bulan, hampir setahun kali ya udah ada ekskul ya. Itu apa nih yang kamu dapatkan dari ekskul jurnalistik ini, Rayua? Public speaking sih, karena Oke. saya kan orangnya pemalu, tapi dengan mengikuti ekstra jurnalistik ini kan saya kadang itu membuat berita di sekolah, mewawancarai narasumber, dan itu melatih skill public speaking sedikit demi sedikit. Oke. Ya. Tapi ada kesulitan nggak sih awalnya, kan itu katanya kamu pemalu, tiba-tiba langsung harus wawancara. Iya, awalnya gugup sih, pernah waktu itu podcast dan Oke. gugup, akhirnya beberapa kali mengulang. Oh, take ulang ya. Oke, tapi sekarang udah nggak terlalu ya. Ya, lumayan. Ada tips khusus mungkin untuk mengatasi hal tersebut? eh Gimana ya? Menurut saya sih kita harus tetap tenang, nyaman gitu. Terus juga santai, sehingga nanti ngomongnya tuh nggak gugup. Oke, terus ada lagi? Gitu sih Gitu menurut aja. saya. Oke, tetap relax ya di Iya, apa relax. namanya, pikirannya kita dijaga Iya. ya, biar nggak grogi atau mungkin duluan gugup duluan, nanti dari ambiar nanti kalau gitu ya. Oke, masih dibuka untuk teman Pro 2 yang mau nanya-nanya, boleh banget ya ke WhatsApp di 0811399154, di live chat RRI Digital juga boleh, dan juga live chat YouTube RRI Singaraja Official. Besti, congrats ya usaha kuliner baru kamu. Semoga lancar dan sukses. Thank you my best. By the way, bantu aku promosiin usahaku dong. Di mana ya? Di radio aja gimana? Emang masih zaman ya? Jangan salah, di RRI Singaraja promosinya gampang. Udah canggih pula, bisa didengerin via streaming dan aplikasi RRI Playgo. Sosmed mereka juga update. Gampang lah, itu biar aku aja yang urus. Sudah kamu. Makasih ya. Sama-sama. Tapi sekarang aku boleh dong nyobain makanan kamu. Ya ampun, lupa. Ya. Sini. Promosi usaha di RRI Singaraja aja yuk. Info lengkap hubungi Dewe 081 547 068 06 atau Asri 081 558 364 729. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 masih ngobrol lagi bareng Rayua, dan tentunya masih bahas prestasi dia ya, juara 1 loh, keren banget. Nah, sekarang udah sampai sejauh ini dan kamu menjadi pemenang lomba ya, Rayua. Ini ada pertanyaan nih ya, dari Putri yang ada di Sambangan. Kak Rayua, bagi tips dong, sharing-sharing nih, apa suka dan duka atau kelebihan atau mungkin seperti apa sih kalau ikut jurnalistik. Nah, ini tadi mungkin sudah dijelaskan sedikit ya, ada di spill kalau dia mendapatkan pembelajaran daripada ikut ekstra jurnalistik ini melatih public speaking. Tapi ada nggak sih dukanya? Nah, gimana nih Rayua? Dukanya sih saat narasumbernya ada halangan, tidak bisa untuk hadir gitu. Jadi kita harus menunggu sampai narasumbernya itu bersedia gitu sih dukanya. Terus Ada lagi? itu aja sih menurut Itu aja saya. ya. Tapi happy-nya apa lagi selain melatih ini public Happy-nya speaking? sih saya jadi banyak tahu tentang prestasi yang narasumber dari yang saya wawancarai, kemudian bisa juga
mempunyai banyak relasi gitu, karena dari wawancara itu saya bisa berkenalan dengan narasumber yang saya wawancarai. Oke, banyak relasi ya, dikenal orang juga kan, banyak punya temen gitu kan ya. Oke, kalau Rayua sendiri nih ya, kalau menurut kamu untuk, ini ada pertanyaan lagi dari Indah ya. Menurut Rayua ini seperti apa? Kan kalau kita nulis itu biasanya bagaimana menulis kalimat di awal itu pastinya namanya suka bingung ya. Ada tips khusus kalau untuk Rayua sendiri seperti apa katanya? Tips menulis. Menulis awal tuh biasanya udah liputan mau nulis awal itu ada kesulitan nggak? Ngetik kalimat awalnya. Rayua sendiri. Kadang ada sih, Oke. karena kan saya nggak ada pengalaman sebelumnya ikut ekstra jurnalistik, tapi kan saya bisa belajar melalui berbagai informasi di internet dan juga dibimbing oleh pembina. Oke, jadi itu ya, kalau nggak bisa stuck, tanya-tanya lagi, mungkin cari referensi juga di internet gitu ya. Oke, teman Pro 2, ada pertanyaan lagi nih dari Wina. Hai sore Rayua, wih keren jurnalistik, selamat ya. Tapi kalau ngomongin nulis apa nih, nulis berita gitu ya, atau mungkin artikel dan lain sebagainya, menurut kamu apa aja sih yang harus dipersiapkan biar kita bisa menyelesaikan artikel tersebut? Nah, ini harus ngapain aja nih Rayua menurut kamu yang penting dilakukan Saat menulis, ketika menulis? yang penting dilakukan sih menguasai cara menulis di laptop atau komputer. Kemudian juga kita harus mengetahui syarat-syarat dalam menulis, begitu. Dengan cara mencari di internet tentunya, terus di kamus bahasa Indonesia, kata atau kalimat yang sesuai begitu. Oke, siap. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, setelah jadi juara nih, seperti apa komen-komen daripada teman-teman, guru dan juga keluarga sendiri seperti apa? Karena kan tadi katanya seorang yang kalem katanya tiba-tiba langsung juara. Gimana nih Rayua? Pastinya reaksi teman-teman saya itu senang, banyak memberi selamat. Begitu juga dengan guru-guru saya, banyak yang mengapresiasi. Kemudian orang tua saya sih tentunya senang gitu. Oke, semuanya happy dan memberikan selamat ya. Nah, tapi Rayua ini kan tadi awalnya kamu katanya nggak berminat kesini, terus sekarang udah jadi juara. Makin semangat nggak sih untuk ikutan jurnalistik? Iya, makin semangat. Nanti saya sampai kelas 12 mungkin akan tetap di ekstra jurnalistik. Oh, tidak akan berpaling ya? Nggak jadi ke klub bahasa Inggris? Enggak, mungkin nggak tahu juga. Iya. Karena memang tadi udah dibilang nyaman atau menyenangkan ya di jurnalistik ini. Ya, kita tunggu aja kabarnya apakah dia akan pindah atau enggak. Tapi kayaknya sayang banget ya kalau pindah ya. Dilanjutin aja, kan ini udah sampai dapat juara loh. Saya bisa ambil 2 ekstra. Oh boleh 2 ekstra, kirain harus 1. Ya udah, nanti mungkin dipikir-pikir dulu ya seperti apa. Kalau memang bisa mengambil dua-duanya ya udah, kenapa enggak? Makin banyak juga ilmu yang bisa didapetin ya. Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudi. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah. Rudi, setelah ini kamu lanjut studi S3-mu ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku. Rudi, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil, dan lain-lain. Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudi perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. This could be a disaster.
Win, dengerin apaan? Biasalah, dengerin radionya anak muda. Hah? Radio? Kuno banget kamu. Udah gak zaman kali. Siapa bilang? Ini radio Pro 2 RRI Singaraja buat anak muda loh. Acaranya juga menarik. Ada sepada, santai siang, sore ceria, jaga malam. Kamu nggak tahu ya? Kita bisa request lagu, curhat, ada tanggal lagu, ada obrolan anak muda berprestasi juga. Ya, tapi akunya gak punya radio, gimana dong? Ih, kamu nih yang kuno. Udah zaman digital gini, dengerin dong lewat streaming rri.co.id. Astaga, oh gitu toh. Ya udah, aku download dulu aplikasinya ya. Tapi nih, minta password wifi-nya dulu dong. Aduh. Hari gini masih bilang gak punya radio. Apa kata dunia? Yuk dengerin Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2 masih dengerin Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia, dan masih bareng Rayua. Aku penasaran nih sama apa yang ditulis sama Rayua sampai jadi juara 1 loh ya. Penerima juara 1 dalam bidang jurnalistik. Rayua, waktu itu kamu apa sih yang diceritakan dalam feature yang kamu garap itu? Saya menceritakan mengenai generasi muda di Desa Bengkale yang berkecimpung dalam kesenian tari Jangir Kolo. Jadi di situ saya menceritakan prestasi yang kakak itu raih melalui kesenian tari Jangir Kolo ini. Kemudian saya juga menceritakan keindahan dari Desa Bengkale, desa yang memiliki kesenian tari Jangir Kolo ini. Oke, itu aja. Ya. Kemudian saya juga menceritakan mengenai kisah kakak ini yang sangat menginspirasi, yang dimana dia itu juga bekerja untuk membantu keadaan di keluarganya itu. Oke, perekonomian keluarga ya. Oke. Tapi katanya waktu itu nggak bisa diwawancara. Jadi siapa yang diwawancara? Saya mewawancarai orang tua dari kakak tersebut karena kan kakak tersebut berhalangan hadir. Oke, tapi dan akhirnya ini sama sekali nggak ketemu sama kakak itu? Iya, karena kakak itu lagi di Denpasar, jadi sama sekali tidak bisa datang ke sini gitu. Oke, masih ingat nggak sih seperti apa yang didapat kakak itu melalui Jangir Kolonya, prestasi katanya tadi dapat? Jadi kakaknya itu dapat tampil di berbagai apa tuh? Apa? Di seperti kalau tidak salah dia itu dapat ke Australia. Wow, oke. Kemudian tampil di berbagai pentas seni, terus juga tampil di berbagai hotel kelas atas. Kemudian juga dapat kemudian tari Jangir Kolo tersebut juga dapat tampil saat penyambutan presiden. Wow, oke. Kalau prestasi dari kakak itu sendiri sih dapat tampil di berbagai pentas kesenian. Oke. Bahkan sampai ke negara luar ya, Australia begitu ya. Oke. Nah, pada saat itu kamu pastinya kayak gini ya, sebagai kalau Kak Iren juga pernah meliput, jadi kayak kita terpesona sendiri ya kalau ngomongin keindahan ya. Jadi makin semangat untuk meliput. Nah, kalau kemudian katanya tadi juga menceritakan keindahan Desa Bengkale. Nah, seperti apa tuh dalam mencari-cari informasinya? Keindahan Desa Bengkale itu saat saya memasuki di sana tuh sejuk gitu, terus asri, banyak pura yang terukir dengan sangat seni gitu. Itu sih. Terus sana ya banyak tumbuh-tumbuhan sehingga asri. Oke. Karena memang di sana juga baru masuk itu udah ada Desa Bengkale, dan itu kayak rapi banget juga ya, kayak tertata banget ya dengan beberapa tumbuhan di sekitarnya ya, dan itulah yang membuat asri.
kayak kalau udah sore tuh kayak udah ada suara-suara Iya. binatang-binatang gitu kan, asri banget ya, masih asri banget di sana emang teman Pro 2, karena aku juga memang pernah ke sana. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Wahyu. Hai Rayua, aku Wahyu yang ada di Lovina. Aduh, kalau ngomongin Bengkale mah nggak ada habisnya, terkenal banget memang dengan Janger Kolonya. Terus pada saat kamu menang nih ya, itu udah dapat langsung dapat hadiah atau gimana? Terus katanya mau ikut lagi ke tingkat nasional ya. Sukses ya, mudah-mudahan juara. Nah, gimana nih Rayua tanggapannya? Belum sih, belum setelah pengumuman itu belum dapat hadiah apa-apa. Jadi Oke. setelah pengumuman itu ya mesti lanjut ke tingkat provinsi. Oke, doain ya Wahyu ya. Tadi juga katanya udah langsung katanya semoga juara. Oke, makasih nih Wahyu udah doain Rayua ya supaya juara. Mudah-mudahan Wahyu juga apa nih sebagai siswa atau mahasiswa mudah-mudahan juga juara ya, apapun minat bakat kamu. Nah, tapi ngomongin setelah itu, nah ini temennya kita ngomongin temennya yang nganterin nih, seperti apa Rayua? Seneng banget dong karena Iya, juara. iya temannya juga senang. Jadi di sana saya bersama teman saya tadi saya ke sana bersama teman saya. Jadi teman saya itu menemani saya dalam meliput narasumber, yaitu orang tua dari kakak yang mengikuti kesenian Janger Kolo tersebut. Dia ikut senang. Seneng banget ya, karena kayak udah ikut berkontribusi atau berpartisipasi kan, udah nganterin gitu kan ya. Akhirnya kamu juara, ya udah happy gitu ya. Oke, tapi kalau ngomongin jurnalistik menurut kamu, tadi kan sudah disebutin yang happy-happynya aja nih. Menurut kamu susahnya di mana? Susahnya tuh ya karena sebelumnya kan saya belum ada pengetahuan mengenai feature itu sih susahnya. Namun karena sudah berkecimpung ke ikut dalam lomba ini, jadi ya saya berusaha mencari informasi di internet mengenai feature ini sendiri dan juga bertanya kepada pembina. Dan akhirnya kamu tahu itu? Tahu feature itu karena memang nge-search di internet dan juga dari pembina. Ya. Oke. Kira-kira nanti kan ini kamu akan go ke nasional ya. Nanti seperti apa nih, apa yang akan kamu siapkan nih untuk menyambut tingkat nasional ini? Apakah kamu akan lebih banyak mencari referensi untuk seni budaya atau seperti apa? Ya, mungkin saya akan lebih banyak lagi belajar mengenai feature, kemudian juga lebih banyak lagi bertanya dan melakukan pembinaan dengan pembina saya. Tapi memang selama ini masih berlangsung pembinaannya? Ya. Intens setiap hari? Kalau gurunya ada berhalangan hadir sih, enggak. Kayak kemarin tuh gurunya kalau nggak salah tidak sekolah. Berarti selama ada gurunya sekolah setiap hari setelah jam pelajaran selesai? Kadang juga mandiri belajar karena kan Oke. gurunya juga ada tugas-tugas dari sekolah. Oke, jadi tetap ya dilakukan pembinaan sampai dengan nanti hari H pastinya ya, dan tentunya terus akan didampingi oleh guru atau mungkin pembinanya untuk ikutan di lomba tingkat nasional untuk kategori atau bidang jurnalistik. Oke, teman Pro 2, masih banget boleh yang mau nanya-nanya ya langsung aja ke WhatsApp di 0811399154. Hai, aku Buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku. Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum? Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop. Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok. Oh ya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin. Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081 547 06806 atau Asri di 081 558 364729. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yes, Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya teman Pro 2. Dan senang banget aku rasanya bisa ngobrol-ngobrol sama Rayua, karena memang ini satu sefrekuensi sepertinya ya. Mungkin kita juga nanti bisa saling sharing terkait dengan jurnalistik ini ya. Nah, untuk Rayua, ini kan dalam menghadapi perlombaan nanti tingkat nasional, seperti apa sudah persiapannya? Udah 80%, 90% atau udah fix mantap banget nih? Masih ada beberapa yang perlu dipersiapkan sih. Masih ada banyak yang saya harus pelajari juga. Masih ya, terus belajar ya, berproses dan belajar nih, tidak pernah lelah untuk mencari informasi dan juga menambah ilmu pengetahuan. Oke, ada pertanyaan yang masuk. Hai Kak Iren dan Rayua. Dari Vina nih, congratulations dulu buat Rayua. Dan aku juga sebenarnya berminat di jurnalistik, cuman aku juga masih ragu ya, karena memang untuk menjadi seorang penulis itu tidak gampang. Menurut Rayua sendiri, apakah aku harus bergabung atau tidak katanya? Nah gimana nih? Boleh coba pengalaman baru sih, karena saya juga awalnya kan coba-coba dan akhirnya suka, dan lama-lama ya bisa sedikit demi sedikit. Oke, coba aja ya. Tapi dia nggak nyebutin sekolah mana ya. Tapi ya kalau kamu memang udah ada minat aja ya. Rayua sendiri kan tadi nggak ada minat, tapi akhirnya dia bisa loh. Apalagi dia udah ada minat, mudah-mudahan bisa lancar. Oke. Nah, tapi Rayua, kalau kita ngomongin jurnalistik ini kan memang agak istilahnya ada aturan-aturan sendiri ya terkait dengan 5W, 1H dan lain sebagainya. Sebelumnya kamu memang sudah mempelajari itu, apa memang bener-bener nih di ekstrakurikuler itu kamu baru pelajarin? Untuk dasar-dasar menulis tuh ya belum sepenuhnya saya tahu gitu. Jadi dari melalui ekstra jurnalistik ini sedikit demi sedikit ya saya tahu gitu, karena kan pembina saya juga mengajarkan. Oke, baru juga nanti mana? Mengenai berita feature nih, belum sih. Sebelumnya kan tadi saya juga di ekstra belum pernah belajar mengenai jurnalistik, dan baru tahu setelah ada lomba ini kalau ada yang namanya berita feature gitu. Okay. Jadi belum pernah belajar mengenai berita feature. Oke, next ini ada pertanyaan dari Mita. Apakah Rayua akan menjadi seorang jurnalis katanya? Gimana? Akan menjadi wartawan? Kalau punya cita-cita sendiri nggak sih sebenarnya? Masih dipikirkan sih. Cita-citanya mau jadi apa? Dulu waktu kecil nggak punya cita-cita? Dulu sih maunya mau jadi guru. Cuman agak gimana ya? Kayaknya ada perubahan. Berubah sekarang? Kayaknya saya lihat guru gimana ya? Kenapa? Saya kurang bisa untuk mengajarkan gitu. Kayak gimana ya? Gitu sih. Oh ya, kayak agak susah ya untuk ngajarin murid gitu ya. Oke, maka beruntunglah orang yang jadi guru ya. Para guru kita beruntung ya, karena luar biasa perjuangan mereka ya bisa mengajar. Karena Rayua sendiri udah bilang, aduh ternyata susah juga ya ngajar. Next, profesi mau jadi apa? Wartawan? Masih dipikirkan Masih sih. mikir-mikir. Oke, ke depannya gimana?
Enggak, karena kalau memang udah mau fix mau jadi jurnalis, nanti kita siap menampung ya di RRI, gabung bareng RRI, siapa tahu ya beberapa tahun lagi gitu kan dia langsung lamar ke RRI, kita nggak tahu ya teman Pro 2. Oke, ini mungkin sebagai apa ya, closing statement deh untuk sore ini. Cepet banget rasanya, kayaknya baru sebentar banget kita ngobrol ya, udah mau habis aja waktunya. Nah ini sebagai closing statement apa nih yang Rayuwa ingin sampaikan untuk teman-teman semua yang lagi dengerin Pro 2? Untuk teman-teman yang lagi nonton atau mendengarkan ini sekarang, jadi teman-teman teruslah belajar, berusaha, teruslah melatih kemampuan atau skill teman-teman. Jadi siapa tahu kemampuan atau skill teman-teman itu bisa mengantarkan teman-teman untuk meraih prestasi. Oke, gitu ya. Waduh, ini bener banget ya. Teruslah katanya belajar, teruslah berusaha untuk melatih kemampuan diri sendiri, melatih skill untuk meraih prestasi. Karena kalau bukan kita sendiri yang melatih atau bukan kita yang belajar, siapa lagi? Masa orang lain disuruh ngajarin kita gitu kan ya. Ini tentunya dukungan orang lain memang sangat perlu, tetapi bagaimana dorongan dari diri sendiri juga sangat penting. Wow, makasih banyak Rayuwa, kita udah ngobrol-ngobrol sore ini, seru banget ya. Aku tunggu kabar baiknya, juara 1 lagi di tingkat nasional ya. Ya semoga. Astengkare, doain deh ya untuk teman Pro 2 juga. Makasih untuk semua yang udah kirim pertanyaannya ya. Jangan lupa teman Pro 2, buat kamu juga yang mau diundang ke Sore Ceria, boleh banget ya. Langsung aja hubungi kontak person di 0811399154. So aku Iren Amora dan juga Rayuwa. Kita ketemu lagi di Sore Ceria berikutnya. Bye-bye dulu ke kamera. Oke, terima kasih ya Rayuwa sekali lagi. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Boy, kamu ngapain bro? Sibuk bener main HP-nya? Iya biasa cuan, aku menang lagi nih, gacor kan? Entar, itu judi online. Bahaya loh, jangan ikutan gitu. Ah, so tau kamu, jangan ceramah-ceramain aku dah. Sebulan kemudian, seorang pemuda berinisial AU ditemukan tewas di kamarnya. Dia nekat mengakhiri hidupnya karena depresi usai terlilit hutang akibat judi online. Jangan mau jadi korban judi online berikutnya.